Kali ini kita akan membuat objek yang berputar dengan blueprint, di mana ini akan menjadi obstacle kita. Apabila karakter kita menyentuh tiang, maka karakter third person akan mati dengan masuk ke dalam ragdoll mode. Mari kita mulai dengan membuat blueprint kosongan itu sendiri. Dengan cara klik kanan pada content drawer, blueprint, lalu pilih blueprint class. Karena kita akan membuat sebuah aktor, maka kita akan pilih mungkin kasih nama obstacles, dan kita double klik untuk masuk ke blueprint editor. Jadi inilah blueprint yang benar-benar masih kosong. Nggak ada objek apapun, dan juga di dalam event grab masih sama sekali kosong. Pertama, tentunya kita butuh objek 3D itu sendiri, yaitu kita akan menambahkan silinder. Yang tentu saja kita harus sesuaikan ukurannya supaya menyerupai tiang. Tentu saja dengan ukuran dan ketinggian yang sesuai ya. Dan jangan lupa memberikan collider. Jadi kita tambahkan lagi komponen collider. Di sini collider yang kita pakai adalah capsule collision. Dan tentu saja collision dari kapsul ini harus kita sesuaikan juga, baik dari bentuk dan ukurannya, agar sesuai dengan si tiang itu sendiri. Setelah menyiapkan collider dengan kapsul collider, maka kita akan masuk ke dalam details. Dalam details, ketika kalian jangan lupa mengklik kapsulnya dan carilah event yang namanya on komponen begin overlap. Ini adalah node yang akan ditambahkan dalam event grab apabila komponen kapsul tersebut tabrakan dengan sesuatu. Yang kalian juga bisa tambahkan dengan cara mengklik kapsulnya pada event grab, lalu klik kanan, cari komponen begin overlap. Ya, dia mengarah juga ke hal yang sama karena memang sudah kita tambahkan. Pada kondisi ini, kita harus menentukan tabrakan dengan siapa. Dalam hal ini kita akan menarik other actors-nya ke third person. Jadi kita tarik third person kita yang kebetulan namanya adalah BP third person karakter. Jadi otomatis nanti node-nya akan menghubungkan ke dalam node yang namanya cast to BP third person karakter. Kita tes dulu dengan menggunakan print string. Tarik node-nya ke dalam print string. Mungkin kita namakan ini dead pada saat dia mati nanti. Di sini, sebelum di play, tentu saja kalian harus menambahkan komponen tersebut ke dalam map kita, yaitu si blueprint obstacle itu sendiri. Barulah kalian bisa melakukan play dan kita tes. Kalau kita tabrakan, maka akan muncul dead. Ya, sudah sesuai. Artinya kita tinggal menghubungkan kepada komponen blueprint ragdoll yang sudah kita buat. Blueprint ragdoll tersebut kita sudah pasang di BP third person ya. Waktu itu kita sudah bikin yang untuk pencet F, maka dia akan masuk mode ragdoll. Di sini kita akan menambahkan custom event untuk bisa menghubungkan antara satu blueprint dengan blueprint lain. Saya akan menambahkan custom event dengan dinamakan dead mungkin, dan ini kita arahkan ke awal dari set collision enable kita. Ini kita sudah nggak perlu lagi, jadi kita delete. Lalu kita kembali ke obstacle, dan jadi sekarang node ini bisa kita arahkan ke custom event yang sudah kita buat bernama dead itu tadi. Jangan lupa targetnya juga harus arahkan si BP third person itu ya. Dan artinya sekarang kalau kita play, karakter kita sudah nabrak dengan itu, maka akan masuk ke dalam ragdoll. Berikutnya kita akan menambahkan rotasi tentunya supaya tiangnya berputar sehingga menambahkan tantangan itu sendiri. Tambahkan add actor local rotation. Tentu saja tick itu diarahkan ke node add actor local rotation dan memberikan angka 5 pada nilai X sehingga dia akan berputar sebanyak 5. Dan kalau kita play, sekarang objeknya sudah berputar sebanyak 5. Sayangnya cara seperti ini tidak akan konsisten ketika FPS-nya bervariasi. Mari kita coba simulasikan FPS dengan menekan tombol tilt atau mungkin seperti gambar cacing yang ada di sebelah tombol 1 pada keyboard kalian, ketik tmax.fps lalu kita isi dengan 30 sehingga ini akan mensimulasikan ketika FPS-nya sedang maksimal 30. Nah, kita lihat pergerakannya berbeda, dan untuk mengembalikan yang tadi FPS-nya dibalikan ke 0 sehingga bisa kembali lagi ke FPS yang aslinya. Untuk mengatasi ini memang kita harus menggunakan delta seconds-nya, jadi bukan bergantung pada frame, dan delta seconds ini nilainya tidak bisa langsung masuk ke dalam delta rotation karena berbeda value. Yang ini float, yang ini vektor dengan 3 buah nilai. Jadi kita akan multiply dulu nilainya dengan node multiply, lalu kita masukkan dan kita isi angka multiply-nya mungkin 100 dan kita masukkan ke dalam delta rotation. Sekali lagi ini masih belum bisa karena memang delta rotation ini harus kita pecah karena kita cuma mau memasukkan ke dalam X-nya saja, tidak ke Y dan ke Z. Untuk memecahkan ada 2 cara. Cara pertama, kita bisa tarik delta rotation ke belakang sehingga kita bisa bikin namanya make rotator. Rotator ini adalah node yang memecah delta rotation menjadi X, Y, dan Z sehingga kita bisa tarik ke nilai X saja sehingga pada saat di play sekarang perputarannya sudah sesuai meskipun nanti kita bikin dia max FPS-nya berbeda, misalkan 30 seperti tadi. Kecepatan perputarannya tetap sama meskipun FPS-nya berubah, baik itu dia 30 ataupun FPS yang kita miliki sekarang.
Cara satu lagi adalah kalian juga bisa melakukan klik kanan lalu split struct pin. Jadi dia akan kepecah jadi X doang, jadi kita bisa tarik ke sana. Ya tentu saja berfungsi, tidak ada masalah, tidak ada perubahan. Dari sini artinya kita bisa sudah mulai menambahkan variasi-variasi dari si blueprint yang sudah kita buat. Jadi kita mungkin bisa buat lebih dari satu, mungkin kita tambahin lagi satu lagi. Tapi sayangnya kalau pada saat kondisi seperti ini, perputarannya semuanya menghadap arah yang sama. Nah, memang cara mengatasi simpel sekali. Kita hanya tinggal melakukan rotasi pada setiap objek tersebut. Cuma, kita tidak tahu menghadap kemanakah arah perputaran tersebut kalau kita tidak punya penanda sama sekali. Kita main rotate, nanti kita muternya nggak tahu tuh ke arah sebelah mana dia. Memang sih sudah berubah ya kan? Untuk mengatasi itu, kita akan ke balik obstacles, tapi ke bagian viewport. Di viewport, kita bisa menambahkan komponen yang namanya arrow untuk menjadi penanda. Penanda dia menghadap kemana. Arrow-nya ini bisa kita ganti warnanya, mungkin warnanya hijau, lalu kita arahkan dia untuk menghadap ke sumbu yang sebelah hijau ini juga. Kita rotate dia menghadap ke sumbu yang sebelah sana. Dan bila kalian mau, mungkin posisi bukan di atas ini, tapi di tengah-tengah. Jadi, pada saat kita sudah compile dan sudah save, sekarang kembali ke new map, setiap objek kita taruh ada penanda bahwa dia menghadap kemana arah perputarannya. Jadi ini menjadi guidance buat kalian kalau nanti kita mau menaruh objek itu dan kita mau muternya ke sebelah mana. Dan kalau kita play, arah panahnya sudah sesuai menghadap ke arah perputarannya. Dan terakhir adalah kita mau bikin variasi arah perputarannya sesuai dengan instance yang udah kita buat di sana. Artinya kita akan membuat yang namanya variable. Kita tambahkan variable di sini, mungkin rotation speed. Jadi kita akan memiliki rotation speed yang berbeda-beda tergantung dari variable instance-nya. Tipe data di sini tentu saja float ya, karena kan tadi delta sequence itu adalah float. Lalu kita tarik saja variabelnya, nanti akan ada pilihan get atau set. Dari namanya sudah jelas, set itu berarti memberikan nilai, get itu berarti mendapatkan nilai. Sehingga kita ambil yang get dan kita masukkan rotation speed ke sana. Kalau kita klik, nanti kita bisa di details dan kita bisa mengatur default value-nya. Tapi harus dikompil dulu. Kita compile, baru kita bisa atur rotation speed-nya 100. Dengan begitu, kita punya variabel, dan supaya variabel tersebut bisa tampil di pada saat kita menaruh objek, tampil di dalam details pane ini ketika klik objek, kita bisa menambahkan option instance editable dan expose on spawn file save. Pada saat kita kembali ke new map, sekarang masing-masing dari mereka punya variabel rotation speed yang sudah kita bikin tadi. Bisa aja ini 100, yang ini mungkin kita ganti 200, dan yang ini mungkin kita ganti menjadi 500, sehingga masing-masing dari mereka punya variabel yang berbeda-beda. Nah, dengan begini, kita punya tiang berputar dengan variabel yang berbeda-beda, sehingga pada saat kita nabrak dia, kita akan masuk ke ragdoll mode seperti demikian. Sekian tutorial kita kali ini, thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.